Assalamualaikum dulu. warahmatullahi wabarakatuh. Yes, Kalisa. Kenapa jadi gitu sih? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Alhamdulillah hari ini kita berkesempatan untuk hadir untuk bisa berbagi tips bugar sehat di kala masa puasa, masa Ramadan, dan alhamdulillah mungkin kalau saya pribadi punya pengalaman masing-masing dengan Asri, tapi kita berdua karena memang di bidang yang sama di olahraga Zumba, jadi aku rasa saling berbagilah, sharing untuk sesuatu yang positif untuk masyarakat bisa ikutin gitu. Kalau dari aku dulu, untuk tipsnya, misalnya jujur kalau aku biasanya kan rutin untuk adakan kelas Zumba setiap hari Rabu pagi. Itu memang kalau tidak di bulan puasa itu memang berjalan dengan setiap minggunya gitu, setiap minggu seminggu sekali. Cuman kalau olahraga aku pribadi, aku Zumba seminggu sekali, aku nge-gym seminggu 2 kali, jadi udah seminggu 3 kali. Itu kalau tidak bulan puasa. Nah tapi kalau di bulan puasa, Zumbanya sebenarnya aku offin dulu karena memang member-member aku fokus dengan ibadah. Jadi mereka nggak ada kelas Zumba, tapi aku tetap melakukan olahraga Zumba di rumah dikala mungkin ada waktunya kadang 1 jam sebelum berbuka puasa karena badan tuh lagi enteng-entengnya atau setelah tarawih. Tapi aku kalau untuk olahraga Zumba karena dia cardio dance nggak terlalu banyak intensitasnya, jadi seperti kayak setengah jam 30 menit kalau memang itu di rumah, karena kalau beda ya kalau di rumah sendiri dilakuin sendiri sama dilakuin dengan members beda auranya, beda atmosfernya, semangatnya gitu. Jadi selama menjaga kebugaran tubuh itu, karena kan aku ngerasa kalau kesehatan itu nomor 1, karena aku harus jaga pola makan, jaga berat badan. Jadi kadang kalau misalnya di bulan puasa itu kita kalau habis buka puasa makannya bablas, suka makannya kayak nggak ditakar-takar ya, ini mau karena lapar mata. Nah jadi aku rasa diolahragakan diri kita sebelum berbuka puasa di jam 5 sore menurut aku, karena aku ngerasa itu pas banget waktunya. Pertama, badan memang ringan, dan tapi memang olahraganya jangan terlalu berat ya. Misal pun kalau kita melakukan olahraga Zumba jangan yang cardio dance yang high impact, tapi lebih ke low impact. Jadi kan kalau Zumba banyak tuh ada salsa, kumbia, reggaeton, jadi gerakannya kita ambil yang simple, yang santai, yang nggak terlalu banyak gerakan loncat gitu sebenarnya. Yang kedua, aku tetap strength training dari tubuh aku sendiri karena aku pakai body weight. Kalau di rumah kan alat fitnessnya terbatas. Aku juga melakukan olahraga fitness kalau misalnya di luar Zumba itu biasanya kalau ke gym itu pasti biasanya abis buka puasa karena udah punya energi dari makanan yang kita makan, terus akhirnya udah seger lagi, baru deh kita angkat beban angkat berat beban yang kita mau pilih, mau yang gerakan yang apa, lebih aman. Tapi kalau misalkan di rumah pakai body weight kita sendiri, aku biasanya pakai alat bantunya tuh kayak dumbbell atau yang ringan yang mungkin maksimal 4 kilo, kalau aku 4 kilo. Mungkin yang minimal 1,5 kilo atau 2 kilo yang untuk pemula is okay gitu. Jadi gerakan stretching itu nomor 1 karena aku prioritaskan gerakan stretching itu karena kita kalau di bulan puasa itu kan badan pasti lemes ya, agak sedikit kurang energi apa segala macam, kurang bersemangat. Jadi aku banyak melakukan gerakan stretching. Mungkin kalau orang tahu suka melakukan gerakan yoga atau pilates itu bagus banget kalau di bulan puasa. Tapi karena aku memang lebih dominan ke gerakan pemanasan diri aku sendiri, jadi aku banyak penarikan gerakan. Nanti aku akan bisa share nanti ke kalian semua apa yang aku lakukan di rumah, itu bantu banget untuk bisa merilekskan badan kita, jadi badan kita nggak kaku. Mungkin yang suka ngantor, yang banyak duduk ke komputer apa itu kan ngaruh sama tulang punggung belakang itu nggak bagus. Jadi itu bisa ngebantu untuk merilekskan. Kedua, ada senam muka. Aku lakukan senam muka rutin ya, itu satu bisa bikin awet muda ya. Jadi senam muka itu yang aku lakuin ada. Ini apa mau dilakuin di sini sekarang? Boleh? Oke. Gimana? Senam muka itu ini udah tips dari mamiku, karena mamiku udah lama jadi guru senam. Ya. Jadi aku melakukannya seperti A, I, U, E, O. Terus habis itu kita kayak kumur-kumur. Mungkin kayak pakai lidah ya? Lidahnya tuh di ul di dalam. Nah kadang-kadang suka
Nah, itu dilakuinnya rutin kalau aku. Bangun tidur sama sebelum tidur sehari 2 kali. Itu. Senam jari-jari juga sama. Jadi kadang-kadang ya, jadi senam jari-jari juga sama. Kadang-kadang kalau jari-jari itu kan nggak suka, maksudnya nggak terlalu diindahkan ya kan biasa kita begini-begini ya. Jadi ada senam jari-jari misalnya contoh ini seperti buka, 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 buka. Kasih lagu apa aja bebas. Oh, ini bagus yang buat osteoporosis nih. Iya, iya kan? Nah terus ada ciut, buka, ciut, buka, ciut, buka, ciut, buka, terus gini. Nah, ini senam jari. Jadi kadang-kadang kita suka nggak penting gitu, penting Ini ya. sirkulasi nih. Sirkulasi ini juga biar peredaran darah lancar. Karena ini, ya. Susah nih ya kalau nggak ada handphone ribet. Itu juga ngaruh. Nah, kadang-kadang buka kayak relax. Nah, shoulder, ya. Kadang aku juga suka ya kadang-kadang gini kalau misalnya ada apa mungkin teman apa ya suka tepok-tepok, kita tepuk dari sini sayang. Nah, kepret, dikepret belakang, Biar peredaran darahnya. ya, ini juga sama ini nih punggung sini. Nih, jadi kayak gitu. Nah, sampai ke bawah. Jadi sampai ke sini. Sampai ke bawah. Kayak ini bagian pinggang. Jadi itu yang aku lakuin. Jadi seperti ngilu ya. Bingung ya. Yang ngilu ya. Ya sama pola makan. Jadi pola makannya juga kalau dari aku, kalau katanya Mbak gimana sih biar berat badan nggak naik, biar nggak terlalu, maksudnya ya namanya kita nikmatin hidup tetap ya, makan yang enak, makan yang apa yang kita suka. Tapi kalau udah berniat untuk diet, kalau aku bilang tepung, itu nomor 1. Coba untuk menghindarkan tepung dulu. Tapi itu kan yang paling enak ya. Iya. Kue apa semua ditepungin ya kan, makanan semua ditepungin. Jadi kalau memangnya bala-bala buka puasa, ya kan, gorengan ya kan, dan semua ada tepung semua. Jadi aku sih saranin dikurangin dulu tepungnya, sama manis-manisnya juga dilesin lah gitu, dikurangin. Itu membantu banget untuk ya menstabilkan berat badan. Tapi kalau mau diet banget, kalau aku kasih tips ke memberku, seminggu no tepung, seminggu tepung. Tapi tepungnya seminggu 3 kali. Kalau aku mau diet banget ya, kamu mau bener-bener, iya Mbak, tapi aku susah banget nih gimana? Ya kamu harus berkorbankan diri dong, nggak bisa. Semua kan harus ada ininya, ada impactnya kan. Iya. Jadi kamu udah zumba seminggu 3 kali, udah segala macam udah dilakuin. Udah tepungnya dulu ilangin. Jadi kayak misalnya nih, kayak jangan makan mie-mian, jangan makan kayak pokoknya apapun ditepungin, jangan. Kalau misalnya ayam jangan ditepungin, udah ayam aja. Kalau daging ya daging aja. Terus kalau misalnya kayak kue, selesain dulu, jangan makan dulu tepung-tepungan itu. Betul. Itu kalau kita yang ditepungin nggak apa-apa ya. Ditepungin boleh. Ya, itu dari aku kira-kira seperti itu. Ya mudah-mudahan ini bisa ya membantu. Mungkin ada tips-tips yang bisa kita lakuin di rumah. Kalau memang di bulan puasa sih, kalau aku makan makanan yang aku makan sementara ini sih, kalau sahur sih aku berusaha banget nggak makan nasi. Kalau sahur aku lebih baik makan buah kalau aku. Terus buka puasa juga nggak langsung makan banyak, langsung blok gitu. Jadi aku buka dengan yang ringan, bisa kayak ya kalau ke rumah 2 gitu, atau enggak 1, ya pokoknya yang dikit-dikit, yang kecil-kecil. Sisanya nanti lebih banyak makan makanan yang ringan, nanti kalau udah sholat baru makan yang berat. Jadi kayak nggak langsung blok di awal, bertahap. Aku biasanya makan apa? Aku makan beneran makan, maksudnya bukan makan yang di diet enggak, karena kan makan cuma sekali ya. Ya udah nikmatin aja, apa mau daging, pokoknya proteinnya ada, nasinya tetap nasi. Kalau aku sih sementara ini karena udah ya kita umur udah banyak ya Say, jadi nasinya udah nasi merah. Tapi nggak apa-apa kalau nasi putih boleh, nggak masalah ya, nggak jangan sampai bergerak. Iya, jangan bilang katanya, aduh nasi itu pantangan, bikin gendut. Iya ada memang kadar gulanya ada, tapi maksudku kita kan buka puasa gitu ya, harus ada energi dari gulanya dong gitu. Ya, jadi karbonya harus ada. Jadi proteinnya misalnya dari daging, dari ayam atau dari ikan, terus ada sayurnya, bebas. Aku sih makan tetap sama seperti orang-orang pada umumnya. Makan ya Say, iya makan dong. Tapi mungkin yang nggak santan. Aku menghindarkan santannya. Kayak ayam, ya ayam pop misalnya, ayam goreng makan Mbak, ayam goreng juga makan, tetap makan. Tapi mungkin nasinya nggak terlalu banyak gitu loh. Kan itu kan makanan, lagian juga kita kalau buka puasa kalau makan bluk gitu kan kayak enak ya perut ya.
Jadi lebih bertahap deh gitu loh. Jadi biar bisa makan yang lain, jadi defisit dulu gitu. Seperti itu. Kamu banyak deh kayaknya. Kayak Aku Tri. ya. Aduh. Kan ada penelitian dari Tunisia, Cel. Jauh ya, itu juga gue belum pernah ke sana. Cuma dia bilang katanya kalau kita beraktivitas fisik di puasa itu bagus impactnya buat tubuh. Ya. Untuk apalagi untuk yang diet atau menurunkan berat badan atau ingin sehat, misalnya kayak gula darahnya tinggi gitu-gitu ya. Jadi sebenarnya kita berpuasa bagus sekali untuk aktivitas fisik. Benar kata Mbak Lisa tadi. Jadi sebelum buka puasa itu waktu yang paling tepat sebenarnya. Sebelumnya. Gitu. Jadi kita nanti kita praktekin ya gimana kita low impact untuk Zumba mungkin 30 sampai 45 menit. Nah, kalau aku sendiri sekarang Zumba seminggu 2 kali karena aktivitasku lumayan cukup syutingnya sehingga aku melakukannya di online atau sendiri begitu. Nah, jadi yang bisa aku lakukan sekarang ini gitu. Nah, selain Zumba juga 30 sampai 40 menit juga kalau adiknya Zumba ada yang namanya Strong Nation. Ya. Nah, aku ada Strong Nation juga mungkin seminggu 2 kali juga udah 4 ya. Nah, 3-nya apa? 3-nya aku kemarin nih, aku ke Mars Gym. Ya Mas ya, aku ke Mars Gym ya. Untuk apa? Untuk strength-nya, untuk fitness-nya mungkin beberapa orang gitu ada yang bilang Mbak Asri fitness banget nih sekarang. Iya, karena research ya 40 ke bawah itu sebenarnya kita banyak loose otot. Nah, jadi yang mesti dikencengin otot gitu. Jadi angkat beban gak pernah sama sekali aku lakukan sebelumnya. Masa? Iya. Okay. Tapi ketika aku ikut Zumba, kemudian ada Strong Nation-nya juga, ternyata untuk supaya kita kuat Zumba, kuat Strong Nation-nya, rupanya kita harus angkat beban. Gitu. Supaya otot-otot kita juga terbentuk dan gak loose ya. Jadi umur 40-an, jadi ya apalagi yang melahirkan tuh semua kendor. Nah, jadi aku kan memang berzumba terus supaya kuat, jadi ada baiknya juga gitu. Jadi perlu kata Mbak Lisa. Jadi semua olahraga yang kita lakukan juga harus harus saling berkaitan supaya nantinya kita berzumba juga jadi kuat gitu. Jadi itu yang perlu dipersiapkan. Investasi sebenarnya. Betul. Ya. Investasi untuk masa tua. Nah, karena memang aku lagi juga proses dietnya masih nih karena ada film yang memang mengharuskan aku untuk kecil. Jadi sudah tadi ya. Serius harus kecil? Iya. Jadi makanya akhirnya memang 7 hari beneran olahraganya gitu. Nah, tadinya kan aku dari 86, sekarang udah 58 mau ke 56. Iya, mau ke 55 lagi gitu. Jadi dulu sebelum gemuk 86 aku. Sebelum gemuk habis latih. Oh, sebelum waktu gemuk. Yang zaman dulu yang 45 dulu masih mudanya mah. Iya, jadi iya, jadi kecil banget itu. Nah, selain itu juga makan ya gitu, makannya. Nah, kalau Kak Lisa bisa nasi merah, aku nggak cocok sama nasi merah. Beras juga lagi mahal ya. Aduh, jadi saya cari beras porak namanya gitu. Jadi saya beras yang diseduh tuh ya, tahu. Nah itu dia. Nah terus menghindari, Kalisa bilang tepung ya. Nah kalau aku menghindari juga makanan yang udah diolah atau itu tadi ya, tepung tadi ya, sosis ya. Apapun juga yang olahan aku nggak makan. Jadi makan yang mau kerang makan kerang, mau ayam makannya ayam, daging makannya daging gitu. Jadi makan olahan nggak dimakan dulu, tahu gitu. Jadi itu. Jadi mungkin ada yang teman-temanku pada ngintip, Mbak Sri kenapa masak bakso? Iya, bakso buat suamiku, aku cuma kuahnya aja. Aduh. Karena itu olahan kan, tepungnya banyak gitu. Tapi aku cheating nggak, makan bakso tapi satu aja gitu.
biar nggak penasaran. Terus misalnya tepung gitu makan tapi mungkin 2 Dikit, sendok 2 sendok. gitu. Jadi ya Kesian ya. Iya. Tapi enggak kok, aku senengnya apa? Karena memang sekarang sudah terbiasa untuk makan sayur banyak, buah banyak. Ternyata beneran sehat untuk badan karena kita Awalnya kan berat sih memang. bener-bener awalnya amit-amit ya, karena kan lihat combro pakai tepung ini, aduh enak Terus banget. Instagram isinya reelsnya makanan, subhanallah. Di tempat ini enak. Iya. Gimana tuh godaan Tapi aku kayak masih gitu ya? makan gula, maksudnya masih bikin apa namanya es teler tuh pakai susu gitu, masih gitu. Masih Jadi lah. ya asalkan kita bergerak. Jadi jangan sampai juga kita nggak punya asupan gula, nggak punya asupan apa namanya karbonya juga. Jadi kalau kita makan berarti kita harus tahu apa yang mesti dikurangi gitu. Jadi masing-masing punya trik sendiri. Yang penting jangan masuk rumah sakit itu. Sehat. Karena gini, karena diet yang terlalu kebablasan juga nggak baik buat tubuh. Iya. Gitu. Kayak karbo sama sekali nggak karbo, ada tuh diet karbo, aduh bener-bener nggak karbo, itu juga bahaya. Jadi sebenarnya kan kita ya itu katanya balance. Siapa kakaknya Alam ya, Betty Vera sedang saya gitu. Masih inget nih kok. Iya, masih ingat. sedang. Saya Aduh. gitu. Jadi itu sih mungkin dari aku. Kemudian